Assalamualaikum Miss Yu. Waalaikumsalam Ibu Nur. Nah, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Iya. Ini gimana nih rencananya? Kita apa rencana kita di pertemuan ini? Saya rencananya ini ingin mendiskusikan terkait masalah yang sedang saya hadapi. Pertemuan kita ini apa tujuannya? Saya ingin mencari solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Jadi saya ini sedang menghadapi masalah di mana anak didik saya kebetulan meminta saya untuk memberikan jam tambahan dalam rangka untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian bahasa Inggris. Ini gini Miss, seandainya nih kalau misalnya dalam skala nih ya, 1 sampai 10, nih posisi Miss Yu dalam melakukan pencapaian pembelajaran itu ada di angka berapa sih? Kalau di rating ini kira-kira saya sepertinya masuk di angka 7, Bu. Tuh, dengan melihat masalah yang ada dan tergambar bagaimana nanti saya akan menyelesaikannya gitu. Saya sepertinya ada di posisi 7 gitu. Kira-kira apa sih hambatan atau gangguan yang kira-kira menghalangi dari Miss Yu sendiri? Eh, Melihat masalah yang ada, di mana anak didik saya ini, anak murid saya minta jam tambahan, saya merasa berarti hambatan yang saya hadapi itu adalah uh, tujuan dari pembelajaran yang sudah saya lakukan itu berarti belum tercapai. Bisa jadi dari segi saya sebagai seorang guru, mungkin ketika menjelaskan terlalu cepat atau mungkin anak-anak dengan kondisi tidak siap begitu, sehingga uh, akhirnya muncullah masalah anak-anak, beberapa anak ini minta jam tambahan. Caranya Miss Yu sendiri bagaimana untuk mengganti apa namanya untuk menanggulangi? Hmm. Uh, Menanggulanginya, saya setuju untuk memberikan jam tambahan kepada anak murid saya ini. Saya sadar betul karena memang ujian sekolah ini kan bagian dari di mana anak-anak itu menguji kompetensi pengetahuan yang sudah mereka dapatkan. Sehingga ketika memang mereka merasa masih belum paham, masih kurang kemampuannya dan mereka meminta untuk adanya jam tambahan, maka saya menyetujui itu gitu. Jadi karena saya ingin hasil belajar anak-anak secara kognitif pun bagus gitu. Jadi saya setuju. Berarti kan setelah Miss Yu kan udah tahu tadi hambatannya apa, terus cara untuk menghadapi hambatan itu. Nah, terus kira-kira nih Miss, menurut Miss Yu sendiri, Miss Yu tuh apa sih ukurannya kalau sudah berhasil gitu? Saya melihatnya nanti begini, ketika hasil ujian anak-anak itu katakanlah terutama ketika mereka jujur ya Bu melakukannya, berapapun hasilnya nanti dan mereka sanggup mampu mengerjakan soal-soal itu sesuai dengan kemampuan diri mereka sendiri, saya rasa artinya saya sudah berhasil gitu. Bukan karena mereka harus dapat nilai KKM-nya, tapi mereka bisa mengandalkan diri mereka sendiri untuk menyelesaikan soal-soal yang nanti akan diujikan. Setelah kan ada ukuran tadi, komitmen dari Miss Yu sendiri apa untuk rencana aksi? Saya berkomitmen setelah selesai ujian ini, maka nanti di sesi-sesi pembelajaran berikutnya saya akan mengusahakan lagi lebih maksimal. Setelah sudah tahu nih apa namanya punya komitmen tadi kan Miss Yu dari pembelajaran ini, bagaimana sih tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Miss Yu?
tindak lanjut yang akan saya lakukan ke depannya adalah saya akan terus-menerus melakukan perbaikan dalam kegiatan pembelajaran, kemudian merefleksi ketika memang nanti ditemukan masalah-masalah, semisal hari ini masalahnya adalah ada anak yang meminta jam tambahan, maka saya harus bersiap sedia karena itu hal yang positif daripada mereka diam tidak tahu dan nanti ketika ujian tidak bisa mengerjakan. Kemudian saya juga ingin mengusahakan apa yang sudah saya komitmenkan dalam sesi coaching ini. Ya, Miss berarti kan apa yang sudah kita obrolkan dalam coaching ini bisa terlaksana, tidak ada hambatan sesuai dengan harapan tadi. Ya, siap. Dari kita. Itu ya, Miss ya. Itu percakapan. Terima kasih banyak Ibu sudah bisa mendengarkan saya dengan baik. Terima kasih sudah membantu saya menemukan apa tindakan yang bisa saya lakukan, langkah terbaik yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran saya di kelas nanti. Terima kasih